Yang terakhir adalah hau. Hau ini bagaimana? Jadi setelah kita mengetahui definisi sholat daim, terus kenapa harus sholat daim, terus siapa yang berkewajiban sholat daim, di mana melakukan sholat daim, kapan sholat daim waktunya, terus sekarang bagaimana caranya. Jadi sholat daim itu setiap waktu dimanapun, arti tetap zikir, menyebut ismudat, yaitu Allah, Allah, Allah. Pagi, siang, sore, malam, tiap detik, menit, jam, 24 jam hati tetap menyebut asma Allah. Allah, Allah, Allah. Tapi harus tahu bahwasanya Allah itu apa? Yang pertama adalah Allah itu zat jati, urip jati, rasa jati. Dinamakan zat jati, urip jati, rasa jati karena harus mendapatkan syarat al-hayyu dan al-qayyum. Al-hayyu itu hidup tanpa ada yang menghidupkan, ada tanpa ada yang menciptakan. Kok ada sesuatu yang hidup dihidupkan, ada diciptakan, itu tidak layak dijadikan Tuhan. Makanya yang pertama syaratnya adalah zat jati, urip jati, rasa jati. Harus paham Allah itu hidup tanpa ada yang menghidupkan, ada tanpa ada yang menciptakan. Selanjutnya Allah itu apa? Wujud tunggal, urip tunggal, rasa tunggal. Jadi harus esa. Di Al-Ikhlas Allah berfirman, Qul huwallahu ahad. Hei Muhammad, sampaikanlah pada umatmu bahwasanya Allah itu tunggal. Yang tunggal apanya? Yaitu zatnya, hidupnya, rasanya. Bahasa Jawa, wujud tunggal, urip tunggal, rasa tunggal. Terus Allah itu nama untuk zat. Yaitu zat, ada hidup, ada rasa. Bahasa Jawanya yo enek zate, yo enek uripe, yo enek rasane. Jadi zat sejati, urip sejati, rasa jati ini dinamakan Allah. Yang mana zatnya Allah ini dinamakan zatullah. Sedangkan uripnya Allah, hidupnya Allah dinamakan nurullah. Nurullah ini diberi julukan Roh Kudus. Kenapa dinamakan Roh Kudus? Karena Allah itu hidup tanpa dihidupkan. Jadi suci. Kalau ada sesuatu yang hidup dihidupkan, itu tidak suci. Kalau tidak suci, tidak boleh mendapatkan gelar namanya Roh Kudus. Makanya Roh Kudus ini nama untuk Nurullah. Nurullah ini adalah hidupnya Allah atau uripnya Allah. Jadi ketika kita menyebut di hati kita, rohnya, rasanya, ini menyebut ismu zat Allah, kita harus paham Allah itu zat jati, urip jati, rasa jati. Allah itu wujud tunggal, urip tunggal, rasa tunggal. Allah itu zatullah, nurullah, sirullah. Nah, makanya perlu dimengetahui bahwasanya ketika kita 24 jam tiap detik, menit, terus pagi, siang, sore, malam, tiap keluar masuk nafas ini tetap Allah, Allah, Allah. Bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya, kita tetap Allah, Allah, Allah. Di rumah, di kantor, di perjalanan, di gunung, di sungai, di pantai, tetap Allah, Allah, Allah. Ini perlu proses. Dalam proses pasti ada rintangan. Insya Allah bila kita berusaha, kita mau mencari ilmu, terus mengamalkan, insya Allah man jada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh dia pasti berhasil. Ini kita harus yakin. Yang penting kita berusaha, nanti yang akan memberikan hasil, yang akan menyampaikan sampai ke finish itu adalah Allah. Makanya 24 jam kita harus Allah, Allah. Bahasa Jawanya melek iman, merem iman, melek zikir Allah, merem zikir Allah. Mudah-mudahan dalam ringkasan yang pendek ini menambah wawasan kita, yang akhirnya kita menjadi hamba Allah. Ya Islam indallah, ya Islam indanas. Bukan Islam indanas saja, tapi Islam indallah. Kurang lebihnya dalam saya menyampaikan ada kata yang kurang baik, kurang berkenan,
Saya meminta maaf yang sebanyak mungkin. Akhirul qouli ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.